Halo semuanya, ketemu lagi di channel Teknoza ID, channel yang hobi membahas seputar dunia gadget beserta teman-temannya. Akhirnya rilis juga suksesor dari Redmi Note 8 Pro yang sukses tahun lalu jadi smartphone bestseller di Indonesia. Lalu semenarik apa sih smartphone terbaru dari Xiaomi Indonesia ini? Langsung aja, ini dia review dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Persaingan yang makin ketat menuntut Xiaomi berpikir keras untuk menghadirkan seri Redmi yang powerful luar dalam, dan usaha Xiaomi kayaknya harus kita apresiasikan. Redmi Note 9 Pro membawa dapur pacu chipset terbaru Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer, variannya ada RAM 6 dan 8GB serta storage 64 dan juga 128GB. Dengan desain yang dirombak total, layarnya 6,67 inci Full HD Plus dengan kamera pansol. Material back covernya terbuat dari kaca dan dilapis Corning Gorilla Glass 5. Kamera belakangnya ada 4 dengan model square kamera, punya NFC dan infrared blaster, baterainya 5020 mAh dengan quick charge 30W dan berjalan pada Android 10 dengan MIUI 11. Meski desainnya nggak original, secara subjektif saya menyukai apa yang Xiaomi lakukan. Dengan layar IPS LCD 6,67 inci Full HD Plus, Redmi Note 9 Pro terlihat jauh lebih lega dibandingkan kompetitor yang biasanya pakai layar 6,5 inci. Panel LCD-nya sendiri dibuat oleh vendor dari Huaxing dan sudah terlindungi Corning Gorilla Glass 5. Posisi kamera pansolnya juga lebih pilih diletakkan di tengah layar, di mana vendor lain biasanya taruh di sebelah kiri. Ini jadi ala-ala Galaxy Note 10 series, dan satu lagi Redmi Note 9 Pro masih punya LED notification. Kualitas layar dari Redmi Note 9 Pro saya rasain sedikit lebih baik dari Redmi Note 8 Pro. Cukup vibrant dengan reproduksi warna yang terbilang baik serta mendukung konten HDR10. Meski sayangnya untuk konten streaming multimedia, security levelnya masih ada di posisi L3. Memutar video playback 4K HDR, layar dari Redmi Note 9 Pro mampu menghasilkan detail warna yang cukup baik dengan saturasi yang pas. Sangat bisa diandalkan untuk konten-konten multimedia. Sedangkan keluaran suara speakernya cenderung medium aja, nggak bagus tapi juga nggak jelek. Ya khas mid-range lah. Pemakaian di bawah sinar matahari juga masih oke dengan brightness peak di 450 nits, meski layarnya sendiri agak sedikit reflektif. Untuk desain bagian back cover, Redmi Note 9 Pro mencoba show off dengan warna khusus tropical green yang punya desain two-tone color. Material juga terbuat dari kaca yang berlapis Corning Gorilla Glass 5. Selain two-tone color tadi, desain kamera belakang Redmi Note 9 Pro mirip sekali dengan Huawei Mate 20 series dengan 4 buah square kamera yang ditemani LED flash dan bertuliskan 64 megapiksel quad kamera. Untuk desain dan build quality, saya kasih 2 jempol untuk Redmi Note 9 Pro ini. Apalagi Xiaomi udah kasih perlindungan ekstra splash proof resistant untuk jaga-jaga dari percikan air. Untuk sensor-sensor biometrik, terdapat fingerprint sensor yang ada di samping kanan dan menyatu dengan tombol power. Sayangnya kecepatan unlockingnya menurut saya sedikit agak lambat. Performa yang sama juga terjadi pada face unlocknya yang juga saya ngerasain terasa agak lambat. Redmi Note 9 Pro udah memakai port USB Type-C dan juga masih tersedianya lubang jack audio 3,5 mm. Infrared blaster juga masih dipertahankan dan berada pada sisi bagian atas. Handling di tangan dengan berat 209 gram, Redmi Note 9 Pro terasa kokoh dan mantap digenggam. Tentunya agak sulit kalau digunakan pakai satu tangan aja. Sedikit perbandingan aja dengan dimensi dari Realme 6 yang punya layar 6,5 inci dan baterai yang lebih kecil.
Satu fitur deal breaker yang kembali diteruskan sejak dirilis pertama kali pada Redmi Note 8 Pro, yaitu fitur NFC, di mana pilihan smartphone mid-range ber-NFC saat ini masih sangat terbatas. Seri kali ini Xiaomi beralih ke chipset Snapdragon 720G, chipset terbaru dari Qualcomm yang cukup powerful dengan clock speed 2,3 GHz dan fabrikasi 8 nanometer. Pilihan memorinya ada RAM 6 atau 8 GB dan storage 64 atau 128 GB. Pemilihan chipset ini juga saya rasain pas banget untuk mendapatkan performa terbaik di top of mid-range saat ini, tentunya selain chipset dari Helio G90T. Hasil pengetesan menggunakan aplikasi stress test, terlihat fluktuasi chipset ini berada pada persentase terendah 40% atau 800 MHz dan full throttle 100% pada 2,3 GHz. Sedangkan karena fabrikasinya hanya 8 nanometer, maka konsumsi daya selama 15 menit dalam tahap pengujian hanya turun 7% dari level 66 ke level 59. Suhu juga terpantau cukup terkendali dengan suhu di angka 43 derajat Celcius. Redmi Note 9 Pro berjalan pada Android 10 dengan antarmuka dari MIUI versi 11. UI buatan Xiaomi yang terkenal akan fiturnya yang banyak dan efisiensi sistem. Membuka banyak aplikasi harian, Redmi Note 9 Pro dapat menjalankan komputasi maupun multitasking dengan sangat baik. Dari total RAM 6GB, Redmi Note 9 Pro menyisakan RAM sekitar 3,6 GB. Secara overall UI-nya smooth dan kalau kamu user lama Xiaomi, pastinya udah nggak asing lagi sama karakter MIUI yang satu ini. Saling head-to-head dengan MediaTek Helio G90T, chipset Snapdragon 720G pada Redmi Note 9 Pro mencetak skor AnTuTu sebesar 271.000 poin dan skor Geekbench-nya untuk single core sebesar 559 dan multicore-nya 1742. Praktis menjadi salah satu chipset terbaik di top of mid-range saat ini. Hampir dipastikan pilihan untuk dua chipset terbaik mid-range saat ini ya kalau nggak Helio G90T ya Snapdragon 720G. Sesi gaming kali ini saya hanya mau kasih previewnya aja, karena untuk review gaming lengkapnya akan saya buatkan di video terpisah. Kabar baiknya game Fortnite bisa dimainkan dengan baik di Redmi Note 9 Pro ini. Untuk memaksimalkan kinerja gaming, ada fitur khusus di MIUI 11 bernama Gaming Mode. Game PUBG Mobile masih hanya dapat setting maksimal di posisi Smooth Ultra dan juga HD High, sambil menunggu developer game memberikan opsi membuka mode High Frame Rate. Untuk game Call of Duty Mobile, setting maksimal yang bisa didapatkan adalah Very High, ataupun Medium Max. Dan untuk Mobile Legends bisa disetting grafis pada posisi ultra dengan mode high frame rate serta opsi-opsi lainnya di set rata kanan. Untuk review lengkap gamingnya teman-teman bisa lihat di video khusus gaming test nanti. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Selain chipset dan desain, poin yang dijual dari Redmi Note 9 Pro adalah kameranya. Pertama kalinya Xiaomi kasih fitur dan software yang berlimpah di seri Redmi Note ke-9-nya ini. Setup kameranya sendiri terdiri dari kamera utama 64MP f1.8 dengan sensor Samsung, kamera ultrawide 8MP f2.2 dengan FOV 119 derajat, kamera makro 5MP f2.4 dengan autofocus, dan terakhir kamera deep sensor 2MP f2.4. Xiaomi masih mengandalkan resolusi besar 64MP dengan banyak penambahan fitur dan software kamera terbaru. Nah, buat kamu yang mau eksplorasi lebih dalam, tersedia mode profesional lengkap dengan manual setting pada white balance, fokus, shutter speed yang bisa di setup maksimal 30 detik, exposure value, dan ada juga pilihan untuk ketiga lensanya. Selain itu ada pengaturan focus peaking dan exposure verification. Tersedia juga dalam format foto RAW dan bisa juga pakai resolusi 64 megapikselnya.
Sedangkan pada mode Pro Video terdapat add-on fitur-fitur seperti movie frame, histogram, dan juga format lock yang akan berguna buat editor saat post processing video. Untuk kamera depannya, Redmi Note 9 Pro punya single kamera beresolusi 16 megapiksel f2.5 dengan AI dan juga HDR mode serta kemampuan foto bokeh. Secara overall, kamera dari Redmi Note 9 Pro menurut saya jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Hasilnya tajam dan juga detail dengan tone warna yang cukup natural hampir di semua kondisi. Kamera 64 megapikselnya juga hasilnya cukup oke jika membutuhkan detail foto dengan resolusi yang tinggi. Beberapa contoh hasil foto-foto SDR juga terbilang cukup oke dan bisa dilakukan digital zooming sampai dengan 10 kali. Foto dengan objek manusia detailnya cukup baik dengan karakter warnanya agak sedikit warm dan kualitasnya agak turun kalau pakai lensa ultrawide. Foto-foto bokehnya juga lumayan dramatis dan bisa dipakai menggunakan movie frame. Untuk foto jarak dekat ada lensa makro dengan resolusi 5 megapiksel dengan autofocus. Sedangkan untuk foto-foto dalam kondisi minim cahaya ada fitur night mode yang cukup membantu mengangkat brightness dan juga saturasi. Sayangnya tidak dapat digunakan pada kamera ultrawide. Untuk kamera ultrawide-nya saya sedikit menemukan adanya miss pada foto bunga berwarna pekat dalam kondisi daylight dengan cahaya berlimpah. Hasil fotonya terlihat over contrast dan over saturated meskipun kayaknya ini hanya masalah software aja. Hasil kamera selfie-nya juga cukup baik mengekspos area wajah dan juga background. Mode potretnya juga mampu membuat hasil foto bokehnya menjadi cukup dramatis. Ya, ini adalah perekaman kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro di resolusi 1080p 30 fps dengan stabilizer berbasis IIS aktif. Ya, sedangkan ini adalah perekaman kamera belakang Redmi Note 9 Pro di resolusi 1080p 60 fps dan otomatis IIS-nya nonaktif. Ya, ini adalah perekaman kamera belakang Redmi Note 9 Pro di resolusi 4K 30 fps. Sementara ini adalah perekaman kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro menggunakan lensa ultra wide di resolusi 1080p 30 fps dengan stabilizer aktif. Berikut ini adalah beberapa hasil video yang diambil menggunakan mode Video Pro.
Ya, ini adalah perekaman kamera depan dari Redmi Note 9 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Sayangnya kamera depannya belum dilengkapi dengan stabilizer berbasis IIS. Ya, kamera depannya juga bisa menggunakan movie frame sehingga tampilan terlihat seperti ala-ala sinematik. Sedikit tambahan aja, software pada kamera depan ada fitur slow motion dan juga kaleidoskop yang buat sekedar lucu-lucuan ataupun buat user yang emang membutuhkan filter-filter seperti ini. Redmi Note 9 Pro adalah seri Redmi dengan baterai terbesar dan charging speed tercepat saat ini. Dengan baterai 5020 mAh, Xiaomi mengklaim kalau Redmi Note 9 Pro dapat bertahan hingga 2 hari dengan pemakaian standar. Pemakaian harian saya dari full 100%, pemakaian selama 12 jam, baterai tersisa di 30% dan masih mendapatkan estimasi waktu 13 jam lagi. Sementara untuk charging time-nya dengan quick charge 30 watt, dari 10% ke 100%, Redmi Note 9 Pro dapat full terisi hanya dalam waktu 1 jam 20 menit aja. Oke, sampai juga kita di akhir video. Seri Redmi Note emang selalu menarik dan penuh drama. Drama karena beberapa fansnya pelan-pelan mulai terusik dan tergoda pindah ke si kuning gara-gara Redmi nggak mau cepet-cepet rilis dan juga status penjualan yang goib. Menarik karena banyak sekali pembaruan yang udah dilakukan Xiaomi. Beberapa hal yang saya anggap positif antara lain pemilihan chipset Snapdragon 720G, desain dan material yang bagus, adanya fitur NFC dan infrared blaster, kualitas kamera dengan peningkatan software, baterai besar plus charging speed yang kencang, dan terakhir adalah harga jual yang selalu menarik dan merusak pasar. Meski begitu, nggak ada smartphone yang sempurna. Beberapa poin yang semoga ke depan Xiaomi bisa kasih improvement atas requestan saya di Redmi selanjutnya adalah fitur stabilizer pada kamera depan, improvement pada kamera ultra wide angle-nya, opsi pindah lensa pada saat perekaman video, dan terakhir adalah room data MIUI 11 terlalu besar, dimana dari total 64 GB hanya menyisakan storage untuk dipakai sebesar 39,8 GB atau memakan space hampir sebesar 25 GB. Untuk saat ini, Redmi Note 9 Pro akan menjadi smartphone terhype di rentan harga 3 jutaan yang kemungkinan akan kembali merajai penjualan. Apalagi kalau sudah mulai open sale di offline store. Yap, itu dia tadi review dari Redmi Note 9 Pro-nya. Mau ingetin sekali lagi untuk gaming testnya akan ada di video terpisah. Jadi buat yang penasaran langsung aja subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu lagi di video-video Teknoza ID berikutnya. Salam sehat selalu and Teknoza ID pamit.